Jaya PKK. Marilah semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK. Hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup gotong royong, mampu pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Hiduplah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat. Kembangkan koperasi, jagalah lingkungan dan sekitarnya. Aman dan bahagia, keluarga berencana. Hidup jaya PKK. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kepala Puskesmas Kelurahan Pesanggerahan yang diwakili oleh Bapak Ipang, kepadanya kami persilahkan. Yang pertama ini juga ada acara kedepannya, ini akan ada PIN seperti sudah dibahas ya sebelumnya, PIN polio yang setiap tahun diadakan oleh Kementerian Kesehatan. Yang berita pertama itu bersama Pak Lurah. Jadi PIN polio titipan dari beliau dan itu kita untuk bantuan tenaga penginput. Jadi kalau tahun kemarin dari Petra ya, itu lalu ada dari Zahra dari Gizi Puskesmas Pesanggerahan. Yang pertama Posyandu yang sudah melaksanakan kegiatan harap segera memberikan laporan khususnya segera memberikan laporan khususnya laporan EPP GBM ya, EPP GBM benar ya, ada yang sudah mengirimkan bukan? Posyandu belum ada ya, jadi itu dari Zahra. Terus Posyandu yang kegiatannya berbarengan dengan jadwal PIN polio itu tidak ada imunisasinya. Jadi untuk Posyandu yang berbarengan dengan jadwal PIN dari Pustu itu tidak ada imunisasi, jadi tidak ada tenaga kesehatan yang datang ke Posyandu. Lalu yang ketiga, vitamin A itu dilaksanakannya bulan Agustus dan berbarengan dengan kegiatan PIN. Kalau misalnya si anak ini sudah diberikan imunisasi, itu vitamin A-nya dikasih orang tuanya aja. Jadi dibekalkan untuk dikonsumsi di rumah. Jadi ada jeda antara, karena polio ini kan biasanya tes. Jadi setelah dia pulang, setelah berapa jam nanti ada penjelasannya, itu baru diberikan vitamin A. Jadi nggak bisa setelah polio langsung vitamin A, kan masuknya sama lewat mulut ya. Jadi ditakutkan ada perubahan kandungannya gitu. Sebenarnya sih itu aja pesan dari rekan-rekan dan dari pimpinan kami, Dr. Yanti. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. RU1 mana pengelola sampahnya?
nggak ada RT1, ada RT8, RT1, dia doang sendirian se-RT. RT2, ayo mana dia? Ada kemarin diciptain di sono no, di RT6 atau RT7. Terus lanjut ke kagak. Ditaruh-taruhin apa kemarin ya? Ditaruhin apa tuh yang itu? Benzin ya kan? Seolah ada, makanya bisa menang kemarin. RT3 ada, kalau RT3 ada nggak orangnya? RT3 ada, bang sampahnya dia aktif. Iya. RW4 aktif juga, ya kan? RW5 aktif dia. RW6 apalagi, ya kan? RW6 ada itunya dia. Ada aplikasi bank sampah, ya. Keren RW6. Nanti bisa dipakai tuh sama RW yang lain, ya. Aplikasi itu belum ada yang punya senegara Republik Indonesia, ya. Jadi baru RW6 doang yang punya. Jadi luar biasa RW6. RW7 ada, ya. Ada RW7 ada 2, apa dia bang sampah ada 3 kali. Ya, ada yang saingan juga dia, pernah sengketa juga di bank sampah, ya. RW7 saking banyaknya dia. RW8 ada, ya. RW8 tuh di dekat kebon, ya. Cuman yang mengelola dari pihak swasta, ya, pihak swasta. Tapi dia ada bank sampah. Ada lagi yang belum disebut? Apaan? Kader TV. Oh iya, Kader TV itu nanti akan ada kampung bebas TV ya namanya ya. Iya, kampung bebas TV ya. Jadi ini juga udah program puskesmas kecamatan ini mah ya. Akan ada program kampung bebas TV. Itu nanti ada RW yang akan diusulkan ya. Kalau kita mungkin untuk sementara nanti di Kampung Gembita ya. Ada Kampung Gembita. Tahu Kampung Gembita nggak? Ada yang tahu nggak? Kampung Gembita kagak tahu? Masa sih? Gimana sih kita? Jadi Kampung Gembita, belum tahu Kampung Gembita. Jadi Kampung Gembita ini akan muncul ya. Dia nanti akan gabung sama ya itu tadi yang bibi segala macam tuh ya. Ada juga yang bibi apa tuh namanya tuh? Ya karies yang begitu dan nanti gabung tuh semuanya tuh dia. Nggak ada jentiknya, nggak ada TV-nya, ya kan? Nggak ada stuntingnya. Oh itu bukan nanti jadi Kampung Gembita. Karena Gembita itu gerakan masyarakat peduli apa? Emang belum agak tahu ya? Belum tahu maksudnya. Jadi Gembita itu ada di RW4 ya. Cuman dia belum punya remaja aja ya, harusnya ada remaja. Nanti mau bikin kali dia. Karena RW4 adanya orang-orang tua ya, pensiunan TNI. Jadi remajanya agak berat ya. Yang ada lansia banyak karena pensiunan ya, pensiunan TNI ya, udah disebut semua ya, dan undangan lainnya yang berbahagia. Pertama tentunya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bersilaturahmi dalam kegiatan rapat pertemuan rutin PKK Kelurahan. Selawat dan salam adalah senantiasa kita curahkan haribaan kejujuran kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu yang saya hormati, saya cuma ingin tadi ya sedikit menerjemahkan atau menyampaikan kejelasan terkait yang kita sampaikan. Kenapa Ibu Zahra minta yang apa tuh? Yang dari Posyandu data-data tersebut ya. Jadi di puskesmas kecamatan ya, dia punya program PMT ya. PMT tuh cuman dia buat yang parah-parah banget begitulah ya, yang parah-parah banget, karena nanti dia didatengin ke rumahnya tuh ya. Begitu sementara yang saya tangkap hasil rapat koordinasi di kecamatan, kita punya PMT ya, dia juga punya PMT, cuman dia PMT-nya lebih spesifik ya, lebih spesifik ya, yang akan dilakukan oleh teman-teman dari puskesmas kecamatan, tentu aja bekerjasama dengan para posyandu yang ada di kelurahan kita ya. Jadi nanti teknisnya sedang dibahas oleh Bu Dokter, nanti akan sampai ke situ ya.
akan sampai ke situ karena memang puskesmas punya program. Makanya Mujahara diminta tuh Bang ya, data semuanya ada berapa nih ya kita, nah kita dapat jatah berapa kan begitu, karena kan berhubungan juga dengan jatah ya, tiap orang dapat berapa, misalkan dapat 100 ya kan, berarti dari nanti yang pada begitu-begitu tuh bayinya diurutin mana nih yang paling bengek ya kan, mana yang paling gitu ya, diurutin lah. Kalau misalkan di jumlah adanya 200 nih ya kan, adanya 200 tapi dananya anggarannya sesuai dengan 100 ya kan, ya kagak mungkin dibagi dua. Kalau dulu si bansos bisa dibagi dua ya, nah, kalau yang ini kayaknya dia nggak bagi dua kan ya, kalau begitu yang paling prioritas. Kalau misalkan ada urut ke sekolah tuh daftar sekolah ya, ada yang paling tua sama yang paling muda gitu ya, nanti yang paling parah dari 100 orang itulah mungkin yang nantinya bisa menerima PMP tersebut. Jadi itu arahnya dari Abu Zahra mengecek data-data seperti itu. Nah yang kedua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, akan ada juga program nikah massal ya. Jadi ada program nikah massal. Jadi ini nikah massal ini bisa isbat, bisa dia yang pertama kali nikah tuh dia punya pasangan nikah di situ bisa kayak gitu. Nanti difasilitasi sama sponsor sama KUA. Bagi dua. Berdiri dah. Teknologi kalau diri saya. Jadi nikah massal ini enak ya. Nantinya itu pasangan difasilitasi ya, dinikahin di KUA oleh penghulu ya. Habis dinikahin nanti diarah ke Monas. Iya, naik mobil diarah ke Monas ya. Enggak pakai bis, masa pakai delman. Emang seru sih ya pakai delman ya. Enggak, paling pertama masing-masing ya. Jadi difasilitasi sama kita, bukan pemerintah ya, sama swasta bekerja sama dengan pemerintah. Nanti nikah massal di situ, isbat di situ, yang goib itu kan isbat juga tuh. Nah itu juga nanti di situ di sidangnya di orang pengadilan. Nanti kelar itu jalan ke Monas pakai mobil bareng-bareng ya. Nanti juga di tempat ini tempatnya nanti di Depen ya, di Depen tempatnya. Di Depen ini nanti ada jajanan-jajanan buat ibu yang orang pada nikah tuh. Ada jajanan-jajanan nanti belinya Rp1 gitu, nanti rencananya begitu. Dia bisa beli belanja dengan harga Rp1 karena itu udah di cover semua pada dasarnya. Jadi rencananya begitu, diarah ke Monas, foto di Monas gitu ya, foto bareng-bareng. Itu balik lagi ada hiburannya ya, ada hiburannya di situ karena itu kayaknya 2 hari ya, kayaknya 2 hari untuk menghibur para calon itu yang pada tahun yang ikut nikah massal itu ya. Jadi seru nanti acaranya. Makanya ibu-ibu yang tetangganya yang lakinya pada goib kan ada tuh kadang-kadang tuh perempuan. Enggak, dia bikin saya punya goib beneran dah ya. Jadi dia tuh udah nikah ya, ditinggal sama lakinya nggak ketahuan mana-mana ya kan, nggak balik-balik lagi. Nah itu goib tuh, itu kan harus kalau dia mau nikah lagi dia kan harus punya surat dari isbat pengadilan ya. Nah itu bisa di sini begitu ya. Di atas tanggal 20 Agustus acaranya. Nah yang mau ngikut paling lambat tanggal 5 Agustus datanya udah masuk ya. Jadi ini disampaikan sama tetangga-tetangga kita tuh ya, biar nantinya yang belum punya surat nikah, yang udah nikah sendiri dia belum punya surat nikah, iya itu gitu aja ya. Jadi nanti disampaikan biar nantinya bisa biayanya lebih murah ya. Biayanya lebih murah karena di cover sebagian besar tuh oleh pihak swasta tersebut. Nah ini mudah-mudahan akan terus berlanjut tiap tahun ya. Kalau ini pelaksanaan yang pertama ini sukses ya, itu nanti akan berlangsung setiap 1 tahun sekali.
yang difasilitasi oleh pihak kecamatan ya. Jadi disampaikan nih sama warga semua yang ada di kelurahan kita ya. Kuotanya nggak banyak-banyak ya. Kuotanya nggak banyak. Jadi dulu-duluan. Kalau kita punya kuota 20 doang. 20 kalau banyak. Kalau misalkan nanti datanya ada masuk lebih, bisa kita coba masukin ke KUA ya. Apakah nanti memang bisa sekalian di situ, ataukah nanti ada momen yang lainnya gitu. Jadi dulu-duluan. Ini kan ada RW 1 sampai 8 ada semua kan ya? Ya udah nanti disampaikan sama tetangga ataupun ya. Iya, KTP-nya harus KTP kita. Ya kalau di Solo kan dia nikahnya harus bikin surat nikah di rumah kemari ya. Ya pokoknya yang KTP kita ya, jadi nggak ribet-ribet. Karena kan kalau nikah, kalau laki dia KTP-nya Magelang harus bikin surat dari Solo buat nikah kemari ya gitu. Jadi agak repot. Ya surat-surat apa namanya itu dari KUA ada. Nah itu udah jelas ya, nikah massal ya. Yang kedua, ini ada yang bininya RT kan ya, bininya RW juga ada pasti kan. Jadi ada lomba administrasi, penataan administrasi kependudukan ya. Kita pernah mengenal ya, ada namanya data warga. Jadi RT di situ bisa melihat warganya siapa aja, kenal apa enggak nih RT nih sama si bulan, dia bener nggak tinggal di sini. Nah ini RT bisa mengetahui itu, ada namanya aplikasi data warga. Nah itu mulainya sampai sekarang penataan NIK yang sedang dilakukan oleh Pemda DKI. Nah ini apakah RT sama RW? Jadi lombanya RT RW gitu ya, bukan RT doang, bukan RW doang, tapi RT RW. Nah informasinya yang saya dengar, nanti RT pemenang di tingkat provinsi itu dapat hadiah umroh ya. Iya bener ya, makanya ini kan ada bininya RT, ada bininya RW ya, bilangin ya RW-nya, cuman lakinya doang, bininya kagak. Nah, iya lakinya kan RT sama RW, kalau RT-nya perempuan ya RT-nya, lakinya kagak ya kan. Lah iya cuma satu ya, jadi RT-nya satu, RW-nya satu. Cuma dilombain dulu, tingkat lurah dilombain, tingkat kecamatan dilombain, tingkat kota dilombain. Biasanya kalau udah juara tingkat kota, itu biasanya nanti juara tingkat provinsi ya. Jadi usahakan yang memang di sini ada istrinya RT, bilangin sama bapaknya, udah belum tuh ngelakuin langkah-langkah itu. Nanti akan ada verifikasi lapangan dari petugas kependudukan sini ya. Disarankan, diharapkan dari Kelurahan Pesanggerahan ini yang RT-nya penduduknya banyak ya. RT berapa juga yang paling banyak penduduknya? Karena di kelurahan kita nih sebagai pembanding aja ya, di kelurahan kita yang udah tertib itu satu itu RW 5 ya, yang udah menyatakan tertib admin duk itu RW 5, tapi saya nggak tahu RT-nya tuh ya. Udah gitu dia di komplek Tentara ya kan. Ya, RW-nya RW berapa lagi tuh ya? RW 6 juga kayaknya udah ya, kayaknya RW 6. RW 3 juga kayaknya udah ya. Jadi itu nanti bisa dibilangin sama Pak RT sama Pak RW ya. Ada lomba ini biar nanti mudah-mudahan Kelurahan Pesanggerahan bisa ada yang mewakili tingkat kecamatan ya. Jadi itu bersaing sama RT-RT RW-RW se-DKI Jakarta ya. Jadi hadiahnya insya Allah katanya umroh ya. RT-nya umroh, RW-nya umroh. Bu RT-nya di rumah. Jadi itu juga informasi yang saya sampaikan yang sekarang lagi booming di Pemda DKI. Mudah-mudahan nantinya bisa disampaikan, nikah massal disampaikan, lomba minum kependudukan disampaikan. Nah yang selanjutnya yang terakhir ya, kita kemarin kader PKK kita ya, di rumah ya, kemarin juara apa namanya? Oh iya, juara ketiga lomba kader berprestasi dan inovasi ya. Yang bidang kesehatan. Bu Rumah, kita tepuk tangan dulu buat Bu Rumah. Iya.
Kalau ngomel-ngomel sama lurah, saya lagi Pak, besok ya saya, kita masukin aja dia kagak tahu gitu ya. Alhamdulillah, jadi tepuk tangan lagi ah. Jadi itu aja Ibu dan Bapak yang saya ingin saya sampaikan. Mungkin nanti ada tambahan dari Pak Royidi terkait kegiatan-kegiatan. Dari saya cukup karena saya juga ada tamu ya. Jadi saya mohon maaf tadi juga saya telat, memang ada tamunya di ruangan ya. Jadi itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan kepada Ibu semuanya. Tetap semangat ya. DBD masih dalam kadar aman di kelurahan kita. Tapi kan di kelurahan lain belum aman ya. Jadi kita harus tetap waspada juga terkait DBD. Karena alhamdulillah kita terkecil ya, Tang ya. Terkecil untuk DBD. Dan mudah-mudahan untuk yang lainnya pun kelurahan kita masih bisa bersaing dengan kelurahan-kelurahan yang lainnya. Itu aja. Terima kasih Ibu semuanya. Selamat menjalankan pertemuan rutin. Mudah-mudahan semuanya pada sehat dan juga ada ilmu-ilmu yang bermanfaat yang kita dapat di sini sehingga nantinya bisa kita manfaatkan untuk warga masyarakat kita. Itu aja. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini dulu ya. Jangan lupa tuh nikah masal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RW 02 masih seperti biasanya. Visi dan misi. Untuk visi terwujudnya warga RW 02 Kelurahan Pesanggerahan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur serta sejahtera, maju, mandiri, berkesetaraan dan berkeadilan gender serta berkesadaran hukum dan lingkungan. Untuk progres satu ini, kegiatan gotong royong, kita mengikuti kegiatan kerja bakti, mengikuti kegiatan pemberantasan sarang nyamuk di wilayah RW 02. Di sini kegiatannya kita ada jumlah TK dan PAUD. Di wilayah kita ada 2 sekolah. Kemudian untuk kelompok prakoperasi, kita ada 1 kelompok. Jumlah anggota prakoperasi ada 54 orang. Untuk UP2K ada 5 orang. Kemudian untuk jadwal perumahan dan tata laksana rumah tangga, kita mengikuti kegiatan koperasi di wilayah RW 02, mendata UP2K di wilayah RW 02. Yang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar PKK? Alhamdulillah luar biasa. PKK-ku, PKK kita semua. Oh, ini beda gayanya. Masih semangat ya Ibu ya. Tadi sengaja di awal itu saya WA Pak Lurah supaya turun. Kan udah lama ya bergabung ya. Kebetulan beliau juga agak ada waktu. Supaya apa Bu? Supaya Ibu nggak ngantuk. Kalau Pak Lurah yang udah gitu. Kalian juga ada beberapa informasi penting yang terbaru dari tingkat kota dan provinsi untuk disampaikan kepada warga sekitar. Karena kan Ibu yang hadir di sini adalah perwakilan dari pihak RW ya. Nanti disampaikan informasi yang tadi sudah diberikan. Alhamdulillah puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam rangka kegiatan penting PKK Kelurahan Pesanggerahan
Terima kasih kepada pelaksana hari ini dari RW 02. Laporannya tadi disampaikan secara detail ya, diuraikan dari 10 program pokok PKK ke dalam dedicated program tadi ya, program unggulan setiap 10 program PKK tadi sudah disampaikan sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayahnya. Terima kasih Bu RW dengan timnya. Kemudian selanjutnya di sini ada beberapa pointer. Yang pertama, pertemuan sekretaris PKK RW akan dilaksanakan 3 bulan sekali. Sudah dilaksanakan di bulan ini? Sudah ya? Nah, ini ibu-ibu saya mau voting ini ya. Untuk pertim kita, mungkin kita upayakan dilaksanakan di minggu kedua ya. Untuk harinya kita masih tentatif ya, antara Senin dan Jumat yang pasti. Kalau Sabtu Minggu enggak ya, saya nggak ganggu-ganggu acara keluarga. Jadi pertim kelurahan kita laksanakan di minggu kedua, kemudian untuk pengajian di minggu keempat. Untuk hari biasanya karena di minggu ketiga itu kota gitu. Sayanya ya kalau PKK kelurahannya mungkin bisa, tapi kalau saya itu di kecamatan dan kotanya itu. Contoh misalkan minggu besok itu kita pelaksana pengajian di tingkat kota seperti itu. Jadi saya minta untuk pertim kelurahan di minggu kedua dan pengajian minggu keempat. Untuk hari nanti kita informasikan selanjutnya. Nah, ini kita berupaya untuk disiplin ya, supaya supaya pelaksana contoh misalkan yang itu kan udah tahu nih besok RW 3 berarti pertimnya itu di minggu kedua udah ada persiapan gitu ya, udah ada persiapan supaya di minggu kedua sudah siap laporannya seperti itu. Gimana, setuju ya ibu ya? Kalau pengajian enaknya tuh pagi atau siang Bu? Iya. Sore ada pada ini ya. Sampai menjelang malam. Terima kasih kepada Kader Desa Wisma yang telah berhasil menyelesaikan learning management system di ruang belajar PKK dengan tema pembangunan keluarga dan PKK di aplikasi Carik sehingga kelurahan Pesanggerahan mencapai 100%. Kemudian untuk Pokja 1, setiap 3 bulan sekali akan dilaksanakan pertemuan rutin anggota 1 PKK RW dan PIK keluarga. Bulan ini sudah dilaksanakan Bu? Pokja 1 belum ya? Nanti diinformasikan sama Bu Herni ya, sama Bu Pembina ya. Kemudian Pokja 2, anggota 2 PKK RW diharapkan mendata ulang produk UP2K yang ada di wilayah masing-masing dan melaporkan ke Pokja 2 kelurahan. Sudah Bu? Ini yang biasa kita tampilkan setiap pertim itu dibukukan ya, dilaporkan ke Pokja 2 kelurahan. Pokja 3 diharapkan anggota 3 PKK RW merapikan kembali taman hatinya PKK dan buku-buku wajibnya untuk diisi. Sudah ya Bu ya? Sudah? Kayaknya kalau kita bahas masalah administrasi ini ya Bu ya? Diam itu, diamnya tuh antara gimana ya, paham dan bingung ya, betul ya? Dibanding kegiatan wilayah, Ibu lebih pilih langsung praktek ya Bu ya? Tapi nggak gitu ya Bu ya, kalau untuk organisasi pembuktian kita secara administrasi juga penting. Tolong ya dicicil-cicil laporan kegiatannya, terus juga kegiatannya yang dilakukan sama seperti PKK kelurahan itu ada piket. Kalau di RW ada piket nggak? Nggak ada ya. Kalau di PKK kelurahan itu kita biasakan dengan piket. Jadi hari Senin sampai Jumat itu bergantian, sehari 2 orang. Nah itu tugasnya selain monitoring kegiatan di wilayah, ibu-ibu PKK kelurahan juga tugasnya untuk mengupdate kegiatan administrasi baik yang sudah lewat atau yang akan dilaksanakan. Contoh misalkan mau dilaksanakan mungkin seperti sekarang ini. Nah ini dari sekretaris menghimpun pointer-pointer. Ini saya kalau pertim tinggal baca Bu. Nah ini adalah dihimpun dari ibu-ibu PKK
kelurahan. Jadi sekretaris tinggal buat pointer, jadi dihimpun. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan seperti itu. Jangan sampai dengan prestasi yang sudah kita raih ini kita istilahnya malah mundur ke belakang nih, mundur dalam arti kegiatan administrasi kita justru ternyata di lapangan, di wilayah ada temuan-temuan seperti itu gitu. Dengan adanya perbaikan dan penginputan dalam SIM PKK diharapkan nanti semua kepengurusan yang sudah masuk dalam susunan pengurus PKK RW itu sudah baku, apalagi sudah SDSK-kan ya, ada surat keputusannya seperti itu ya. Nanti jika memang ada kendala-kendala di wilayah itu mungkin tolong dari ketua RW ya, Bu RW khususnya disampaikan aja ke kelurahan, ke PKK kelurahan untuk nanti kita mungkin bisa diskusikan. Misalnya contoh dalam SK-nya itu baru selesai harusnya gitu ya, tapi karena suatu dan lain hal ternyata ada pergantian, contoh misalkan ya meninggal dunia atau apa seperti itu ya, itu kan kejadian yang kita tidak rencanakan dan kita tidak inginkan. Jadi itu disampaikan saja dan nanti untuk diperbaharui lagi SK-nya seperti itu. Jadi kegiatan kita semua dari tingkat kelurahan, RW dan RT itu memang ada dasarnya begitu ya, dengan mengetahui ketua RW dan atau ketua RT seperti itu ya Ibu-ibu. Baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kami dari UP2 KRW 2 laris manis dagangannya. Ore.